Sebuah mobil memasuki sebuah gudang. Setelah gerbang terbuka, sang pemilik mobil Sripati melangkah memasuki sebuah ruangan sambil sibuk menelpon saudara laki-lakinya, Ragupati. Ia memperingati kalau Ragupati tidak dalam keadaan baik, namun ia akan mengirimkan video pentingnya. Video yang berisi tentang pelaku pembunuhan dari beberapa saudara mereka. Sementara di luar gudang, penjaga terkejut karena gerbang telah sedikit rusak dan saat mereka memeriksa, mereka menemui seorang pemuda yang langsung menyerang mereka. Di dalam ruangan, Sripati yang berusaha mengirimkan video tersebut merasa terkejut, terlebih saat komputer yang ia gunakan dihancurkan oleh pemuda misterius yang telah melumpuhkan penjaganya. Ia mencoba melarikan diri, namun pemuda yang membawa rekannya malah mengejarnya dan membakarnya hidup-hidup. Hingga seluruh gudang tersebut pun terbakar. Ahyutapuram. Semua berkumpul dan menangisi kematian saudara laki-laki Ragupati yang diketahui dihabisi secara brutal. Bahkan tidak menyisakan apapun dari kejadian itu. Sementara di tempat lain, musuh Ragupati merasa senang ketika tahu Sripati telah dihabisi, namun pimpinan mereka tidak merasa senang karena bukan dirinya lah yang telah menghabisi Sripati. Tulupati atau yang lebih dikenal sebagai Ragupati mencoba mendatangi kantor kepolisian untuk mendapatkan keadilan kematian saudara laki-lakinya. Ia menyadari seluruh keluarganya hampir habis karena dihabisi oleh musuh-musuhnya. Ia tidak mau semua pemberitaan membuat para klien bisnisnya meninggalkan mereka dalam keterpurukan seperti ini. Selain meminta bantuan dari pihak kepolisian, ia pun mengerahkan anak buahnya untuk mencari tahu penyebab saudara laki-lakinya meninggal dunia. Tulupati menyadari kalau musuh tengah mengincar mereka. Istrinya juga merasa khawatir terlebih pada putri bungsu mereka yang belum menikah. Namun Tulupati mengatakan saudaranya telah menyiapkan jodoh yang baik untuk putri bungsu mereka dan pria tersebut berasal dari Amerika. Shruti yang mendengar hal itu merasa senang dan memastikan jodoh yang akan diberikan untuknya adalah pria baik-baik. Walaupun ia merasa sedih karena ia akan tinggal di Amerika, ayah Shruti menjelaskan kalau pria tersebut bernama Krishna Prasad yang telah memiliki penghasilan baik di Amerika. Tulupati meminta beberapa anak buahnya untuk menjemput Krishna Prasad di bandara. Krishna yang baru saja tiba di bandara langsung tersenyum ketika keluarga Shruti menjemputnya. Shruti yang ingin tahu bagaimana jodohnya kelak mengikuti Krishna tanpa diketahui oleh keluarganya. Saat pertama kali melihatnya, ia langsung terkesima dan jatuh cinta kepada Krishna. Prasad garu, ma naన్నగారు. Namaste. Shruti dan Krishna akhirnya bertemu. Shruti benar-benar mencintainya dan Krishna sudah tahu kalau Shruti yang mengikutinya di kereta tadi. Krishna pun setuju bila ia dijodohkan dengan Shruti. Ia bahkan mengungkapkan sangat beruntung bisa diterima di keluarga Ragupati. Namun Krishna menjelaskan kalau ia sudah tidak memiliki orang tua dan mengikuti saja keinginan Ragupati yang akan melaksanakan pernikahannya dalam waktu 2 minggu lagi. Veerabhadram yang tahu tentang pernikahan tersebut berjanji akan mengacaukan acara mereka dan menghabisi mereka semua. Semua keluarga Shruti pergi ke kuil untuk berdoa bersama-sama. Dalam kesempatan itu, Veerabhadram mengerahkan anak buahnya untuk bisa menghabisi mereka. Namun salah satu adik laki-laki Ragupati berhasil menggagalkan mereka. Bahkan bukan hanya sekali saja mereka diserang di kuil, bahkan berulang kali, namun semua serangan tersebut telah gagal dilumpuhkan oleh Chalapati, adik laki-laki Ragupati, karena sebelum mereka pergi, Ragupati telah memperingatkan Chalapati untuk berhati-hati karena Veerabhadram pasti mengincar mereka semua. Setibanya di rumah, Chalapati menceritakan semua yang telah terjadi dan Ragupati merasa senang karena Krishna berhasil dilindungi. Suresh yang merupakan korban yang pernah diselamatkan oleh Krishna memberanikan diri untuk bisa mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Krishna di kediaman Ragupati. Namun semua anak buah dan adik laki-laki Ragupati malah memukulinya. Krishna yang melihat hal itu langsung menyelamatkan Suresh dan memberikan semua saudara laki-laki Ragupati pengertian kalau mereka tidak bisa memukuli orang lain tanpa bukti jelas tentang kejahatan mereka. Mendengar hal itu, Ragupati dan semua yang ada di tempat itu merasa kagum dengan kebaikan hati yang dimiliki oleh Krishna. Mereka meminta Suresh untuk bisa masuk ke rumahnya dan menjadi teman Krishna. Shruti mencoba berbicara langsung dengan Krishna. Ia tidak menyetujui pernikahan ini dan meminta Krishna untuk pergi dari kediaman mereka karena ia benar-benar tidak ingin pergi meninggalkan desanya. Tapi Krishna sama sekali tidak meninggalkan rumah tersebut, malah ikut membantu menyiapkan pernikahannya yang semakin dekat. Shruti merasa kesal dan mencoba kembali berbicara kepada Krishna. Namun Krishna tetap tidak bisa mengabulkan keinginan Shruti.
Kali ini di tengah perjalanan Krishna dan keluarga Ragupati ke kota, kembali Virabhadra mengerahkan anak buahnya untuk menghabisi semua anggota keluarga Ragupati. Istri Ragupati mencoba menjelaskan tentang permusuhan yang telah lama terjadi dengan keluarganya. Semua anak buah Virabhadra menyerang mobil Krishna. Dengan cepat, Krishna mengambil alih mobil tersebut dan membawa semua anggota keluarga Ragupati untuk bisa diselamatkan. Ia pun membalas serangan mereka seorang diri dan melindungi keluarga Ragupati. Walaupun seorang diri, ia mampu melindungi mereka semua dan membuat takut para anak buah Virabhadra. Tak lama Ragupati dan anak buahnya datang, namun Krishna telah melumpuhkan semua musuh keluarganya seorang diri. Krishna menelpon Virabhadra dan mengancam untuk tidak lagi mengganggu keluarga Ragupati atau ia yang akan menghancurkannya. Mendengar hal itu, Virabhadra merasa marah dan tidak terima mendapatkan ancaman tersebut, hingga langsung memutuskan hubungan telepon itu. Ragupati mengucapkan banyak terima kasih kepada Krishna yang mau melindungi keluarganya walaupun ia belum resmi menjadi bagian dari keluarganya. Shruti yang mencintainya membuatnya semakin mencintainya walaupun ia tidak mau setelah menikah pergi ke Amerika. Calapati meminta izin kepada Ragupati untuk mengizinkan Shruti dan Krishna bisa pergi bersama. Namun ia juga akan menemani mereka. Di tempat yang tepat, Shruti mulai berbicara kepada Krishna. Ia menangis dan mengatakan ia tidak ingin tinggal di Amerika dan meninggalkan keluarganya. Krishna tersenyum dan mengiyakan keinginan Shruti sambil membalas pelukannya. Ia mengatakan kalau tidak akan pernah meninggalkan desa ini dan keluarga Shruti. Namun di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba dua pemuda bersenjata api mencoba menyerang keluarga Ragupati. Calapati yang melihat hal itu langsung menjerit dan memberitahu Krishna. Mengetahui posisinya tidak aman, Krishna langsung ikut berlari dan menerima senjata tajam yang diberikan oleh Calapati kepadanya. Mereka bersama-sama berlari, mencoba menyerang dua pembunuh misterius tersebut. Namun tiba-tiba, Krishna mengarahkan senjata tajamnya ke arah Calapati dan menghabisinya tepat di hadapan Shruti dan anak buah Calapati yang lain. Shruti benar-benar terkejut. Terlebih ketika ia mengetahui dua pembunuh bayaran tersebut memihak kepada Krishna dan menghabisi semua anak buah ayahnya. Ragupati mulai merasa khawatir karena Krishna dan Shruti tidak kunjung datang, hingga ia mendapatkan kabar dari polisi kalau mereka mendapatkan mayat anak buahnya dan mayat kedua adik laki-lakinya itu. Ragupati yang melihat hal itu menangis sedih dan mengira Virabhadra yang telah melakukannya. Ia pergi seorang diri ke kediaman Virabhadra dan meminta Shruti dikembalikan. Virabhadra yang baru saja menikmati makanan yang ada di depannya terkejut dan mencoba mengatakan ia sama sekali tidak tahu menahu di mana keberadaan putri bungsu Ragupati dan calon suaminya. Shruti yang telah simuan mencoba bangkit dari tempat tidurnya dan melihat keadaan di sekeliling. Saat melihat Krishna menikmati makanannya, ia melempar piring tersebut dan menangis. Ia memohon untuk tidak mengganggu keluarganya karena ia tidak mau terjadi hal buruk kepada keluarga besarnya. Mendengar racauan dan tangisan Shruti, Krishna tertawa dan mengejek Shruti yang tidak tahu kebusukan keluarganya sendiri. Yumthang Valley Base Camp. Krishna yang memiliki nama asli Sanjeev adalah mayor angkatan darat India. Ia dan beberapa rekannya mulai berlatih di camp itu. Ia bahkan selalu dipercaya untuk bisa menuntaskan misi-misi penting. Sementara di tempat lain, para perokok berat yang tidak menyadari kalau mobilnya terbakar mendapatkan teguran dari petugas polisi. Bahkan salah satunya adalah Ajay, saudara laki-laki Sanjeev yang datang untuk menjemputnya. Sanjeev yang telah mendapatkan cuti selama 10 hari memutuskan untuk pergi mengunjungi keluarganya dan Geta kekasih hatinya. Ajay yang telah menyiapkan semua kejutan untuk Geta langsung memberikannya kepada Sanjeev. Dengan senang hati ia menerimanya dan mencoba menemui Geta yang masih ada di kantornya. Geta yang bekerja di sebuah laboratorium terkejut melihat kedatangan Sanjeev yang tiba-tiba. Setelah menemuinya, Ajay merasa senang setelah melihat Geta ikut bersama Sanjeev dan menemui keluarganya. Melihat kedatangan Geta, kedua orang tua Sanjeev sangat senang dan menyukai Geta untuk mendampingi Sanjeev menjadi istrinya. Namun hari ke hari kesehatan Ajay menurun. Batuk yang dideritanya tidak kunjung sembuh hingga membuat semua keluarganya khawatir. Terlebih ketika tahu Ajay muntah darah saat batuk. Dengan cepat Sanjeev membawa Ajay ke rumah sakit dan langsung melakukan banyak pemeriksaan. Dokter mengatakan kalau Ajay menderita kanker paru-paru. Sanjeev terkejut mendengar hal ini, terlebih penyebabnya adalah rokok dan mereka tidak bisa banyak membantu untuk pengobatan karena penyakitnya telah menjalar ke seluruh tubuh. Sanjeev tidak bisa mengatakan apapun pada orang tuanya. Ia malah tidak bisa mengendalikan emosinya hingga menampar Ajay berulang kali. Ajay menangis dan mengatakan ia telah tahu kondisinya, tapi ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Ia menangis karena telah kecanduan rokok sejak dulu tanpa disadari Sanjeev. Ajay melangkah menjauh sambil terus berkata untuk bisa menjaga ayah dan ibu mereka.
hingga tiba-tiba ia menabrakkan diri kepada sebuah truk yang melintas dan tubuhnya kembali tertabrak sebuah mobil hingga ia tewas di tempat kejadian tersebut. Semua keluarga sangat terpukul dengan kematian Ajay. Geta tiba-tiba berlari dan menghampiri Sanjeev yang ada di rumahnya. Ia membawa laporan kematian dari Ajay. Kedua orang tua Sanjeev yang tahu Geta datang langsung mendekat dan mendengarkan penjelasan dari Geta yang menerangkan ada kejanggalan dalam kematian Ajay. Sanjeev memeriksa kamar Ajay untuk mencari rokok yang biasa dikonsumsi oleh adiknya, hingga ia menemukan banyak bungkus rokok di bawah tempat tidurnya. Sanjeev mencoba mengambil satu batang dari bungkus rokok tersebut dan merasakan keanehan dari rokok yang memiliki nama Tiger. Ia membawa rokok tersebut untuk diselidiki. Ia juga mendatangi semua teman-teman Ajay yang ikut mengkonsumsi rokok tersebut dan bersama Geta mereka diambil sampel darah untuk diperiksa. Geta juga memeriksa isi dari kandungan rokok yang mereka konsumsi. Geta berpendapat beberapa teman Ajay pun bisa terkena penyakit yang sama seperti Ajay. Geta mengajak Sanjeev ke rumah sakit khusus kanker. Ia membawa laporan yang telah dilakukan oleh Geta. Dokter menjelaskan bagaimana penderita kanker pada umumnya dan ia juga melihat beberapa penderita kanker tengah bertahan hidup. Mereka terkena dampak dari asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok berat terlebih dari rokok yang biasa dikonsumsi oleh Ajay. Sanjeev dan Geta pun mulai menaikkan laporan mereka ke pihak kepolisian. Bahkan mereka juga membawa teman-teman Ajay yang ikut menikmati rokok tersebut. Namun polisi tidak bisa banyak membantu dan membuat Sanjeev keluar dari kantor polisi tersebut. Geta tahu pergerakan polisi akan lambat saat menangani kasus ini, hingga Sanjeev memiliki inisiatif untuk bisa membicarakan hal ini kepada atasannya. Mendengar semua aduan yang diceritakan oleh Sanjeev, atasan Sanjeev setuju untuk memberikan izin kepada Sanjeev menyelidiki produsen rokok bermerek Tiger tersebut. Karena ia tahu kandungan di dalam rokok tersebut sangat berbahaya, karena Sanjeev mengatakan kandungan tersebut berisikan obat-obatan terlarang dengan dosis yang sangat tinggi. Atasannya tidak mau ada lebih banyak lagi korban jatuh akibat dari rokok tersebut. Hingga misi ini diberi nama Oksigen. Rencana mulai dijalankan oleh Sanjeev dan timnya hingga mereka baru mengetahui peredaran rokok Tiger tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka menyelipkannya di beberapa baki makanan. Laporan demi laporan pun diterima oleh Sanjeev tapi mereka belum bisa menemukan pemilik dari perusahaan Tiger tersebut. Hingga Sanjeev memiliki ide membuat FB atas nama Tiger merek rokok tersebut. Hal itu memancing beberapa pengelola rokok Tiger untuk mendatangi pelaku. Mereka pun dibawa ke Sanjeev yang telah lama menunggu kedatangan mereka. Sanjeev tanpa banyak bicara, langsung menyerang mereka hingga membuat mereka terkejut mendapatkan serangan itu. Sanjeev mencoba menangkap salah satu dari mereka yang melarikan diri karena ia ingin tahu siapa pemilik sesungguhnya dari pabrik rokok tersebut. Hingga akhirnya Sanjeev berhasil mendapatkan dan menekannya untuk mengatakan semuanya. Namun hal itu tidak membuat salah satu pengelola pabrik ketakutan dan malah menantang Sanjeev. Tanpa banyak membuang waktu, Sanjeev langsung membakar hidup-hidup dan meninggalkannya. Pengadilan yang telah mendapatkan laporan tersebut mulai bergerak dan membakar semua rokok yang beredar di pasaran. Ayah dan ibu Sanjeev sangat bangga dengan apa yang dilakukan oleh Sanjeev. Mereka mengantarkan Sanjeev untuk kembali ke tempat tugasnya. Sanjeev berjanji akan kembali lagi dalam waktu 6 bulan dan akan menikah dengan Geta. Namun di tengah perjalanan Sanjeev mendapatkan telepon dari Inspektur Mahesh dan memperingatkan Sanjeev untuk berhati-hati. Sanjeev pun memutuskan untuk kembali ke Hyderabad dan menumpangi sebuah taksi. Ia langsung menelpon Geta untuk keluar dari rumah orang tua Sanjeev. Tapi di tengah percakapan mereka, bel rumah Sanjeev berbunyi dan membuat Geta serta Sanjeev ketakutan. Tapi Geta tidak menghiraukan peringatan Sanjeev untuk tidak membuka pintu. Geta membuka pintu dan melihat beberapa saudara laki-laki Ragupati datang. Mereka mulai membicarakan tentang rokok Tiger. వెనక ఎవరైనా ఉన్నారా? నేను అనాథని. Tak lama ayah Sanjeev tiba dan Geta tidak bisa mencegahnya untuk masuk. Mereka langsung menghabisi ayah Sanjeev tanpa belas kasih dan tak lama ibu Sanjeev pun datang setelah berhasil ditangkap anak buah Ragupati. Ledakan besar terjadi dan membuat hati Sanjeev benar-benar hancur. Keluarga Ragupati pun pergi setelah tahu mereka telah meninggal dunia. Sanjeev mengakhiri ceritanya di hadapan Shruti yang sudah menangis. Shruti meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh keluarganya. Ia meminta kerjasama Shruti untuk bisa menemukan Suta yang merupakan otak dari peracikan obat-obatan terlarang dicampurkan ke bahan rokok. Shruti mengatakan ia tahu tempat tinggalnya. Orang-orang Ragupati pun mendatangi Suta namun terlambat karena di kediamannya Suta sudah tidak lagi ditemukan. Sanjeev yang dibantu oleh Amit dan Satya mendatangi sebuah gudang tua yang sudah lama tidak disinggahi. Di tempat itu Sanjeev menemukan sebuah ruangan tersembunyi dan setelah merusak alat keamanan mereka memasuki ruangan tersebut dan mereka terkejut melihat loker besar.
Mereka terkejut ketika melihat tumpukan uang di dalam loker tersebut. Namun mereka tidak menemukan formula pembuatan rokok tersebut. Sanjeev meminta uang tersebut dibawa dari gudang itu. Anak buah Suta yang tahu hal itu langsung mendatangi gudang, tapi mereka terlambat karena loker tersebut telah dibawa oleh Sanjeev. Ragupati yang tahu tentang hal itu terkejut terlebih saat tahu musuhnya sebenarnya adalah Krishna yang akan menikahi putrinya, bahkan putrinya pun membantu Krishna. Ragupati langsung terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih baik lagi. Sanjeev dan teman-temannya mencoba mencari formula rokok tersebut hingga mereka mencari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Namun mereka tidak menyadari uang di loker dibawa oleh rekan Ragupati dan membawanya ke Suta. Menerima uang tersebut, Suta merasa senang dan memerintahkan anak buahnya untuk melindungi uang tersebut. Namun mereka terkejut ketika memeriksa loker tersebut tidak menemukan selembar uang pun di dalam lokernya. Tanpa diketahui oleh Ragupati, semua uang-uang tersebut dibagikan kepada semua penduduk. Dan rata-rata mereka mendapatkan 5.000 rupiah. Hingga hal itu membuat kepanikan dan kesenangan di beberapa warga dan membuat berita itu menjadi trending. Pihak kepolisian pun langsung mencoba mencari tahu siapa yang menyebarkan semua uang-uang misterius tersebut. Tim Sanjeev pun terus bekerja untuk mengetahui pabrik Tiger berada. Sanjeev yang tahu polisi berhasil menemukannya dengan cepat, ia membuang handphone dan mencoba untuk mengecoh polisi. Komisaris mengancam Sanjeev yang menelponnya untuk segera menyerah. Namun Sanjeev mengatakan ini adalah misi rahasia yang harus ia selesaikan sendiri dan dalam waktu 4 jam ia yang akan menemui komisaris. Sanjeev pun pergi dari tempat itu dan mendatangi sebuah tempat yang diketahui di mana formula itu disimpan. Sanjeev dan timnya mulai menyusun rencana lain. Mereka membagikan video siaran langsung untuk mengungkap busuknya rokok Tiger tersebut. Sanjeev meminta Shruti untuk tidak menghentikan video siaran langsung pada misinya kali ini. Shruti yang merasa takut kini merasa berani, terlebih mendapatkan dukungan penuh dari Sanjeev. Sanjeev dan kedua temannya mulai memasuki gudang yang sudah mereka incar. Mereka bersiap untuk menghancurkannya dan memasang peledak yang telah mereka buat. Hingga dalam waktu tidak lama peledak itu pun meledak. Namun di tengah menjalankan misi mereka, Suta berhasil menghabisi Satya dan Amit, bahkan Suresh yang dikirim untuk memuluskan jalan mereka. Sanjeev yang kesal langsung menyerang mereka satu persatu dan menghabisi mereka tanpa ampun. Shruti mulai melakukan tugasnya. Walaupun ia tahu hatinya sangat sedih, semua penduduk menyaksikan semua siaran langsung yang dilakukan oleh Shruti. Sanjeev menekan Suta untuk memberitahu formula Tiger, tapi tiba-tiba Ragupati datang dan menembaki Sanjeev. Shruti sangat terkejut, terlebih mendengar pengakuan kalau Ragupati adalah otak dari formula berbahaya yang diselipkan di rokok produksi miliknya. Semua yang melihat siaran tersebut merasa terkejut karena tidak menyangka Ragupati yang mereka hormati bisa berbuat seburuk itu, bahkan menghancurkan kehidupan masa depan orang banyak demi keuntungan pribadinya. Sanjeev yang tengah terluka mencoba bangkit dan menekan Ragupati untuk menyerahkan formulanya agar tidak lagi tercipta rokok mematikan. Atasan Sanjeev melihat keberanian anak buahnya merasa sangat kagum, terlebih ketika melihat keberanian Sanjeev yang berlari ke arah Ragupati dan mendorongnya ke arah api yang menyala. Hingga keduanya pun terjun ke api dan membakar tubuh keduanya. Setelah melihat semua siaran langsung, masyarakat mulai menyadari dan membakar rokok Tiger. Komisaris yang merasa kecewa tidak bisa menangkap Sanjeev terkejut ketika tahu kenyataannya kalau Sanjeev ada di Bombay dan menjalankan misi berikutnya. Namun ia sadar kalau Sanjeev adalah salah satu prajurit kebanggaan negara. Film pun selesai.